Definisi kalam ini sebenarnya disusun dan dirumuskan oleh As-Sanhaji rahimahullah dengan kalimat yang logis dan lugas. Logis, lugas. Tapi cara kita menerjemahkannya, pilihan diksi kita dalam mengalih bahasakannya, membuat kalimat ini terkesan sulit difahami. Padahal bukan matanya yang sulit, tapi terjemahannya yang rumit. Agar tidak seperti kata dalam tempurung, saya mencoba googling, browsing, bagaimana cara mereka di luar sana menerjemahkan kalam. Ternyata sama saja dengan kita. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memberi faedah dengan sengaja. Inilah terjemahan kalam yang kita terima tahun 90-an, 80-an, 70-an. Sementara terjemahan ini diwarisi oleh guru-guru kita dari gurunya pula. Coba Anda bayangkan. Tahun 40, 30, 20-an. Maksud saya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pendahulu kita itu, mungkin saja terjemahan ini cocok dengan zaman mereka. Kita tidak nafikan hal itu. Tapi sebenarnya sudah mulai tidak cocok dengan zaman kita, apalagi zaman anak sekarang, generasi Z. Kalau Anda kurang yakin dengan pernyataan saya ini, uji saja kalimat ini. Uji kalimat ini kepada guru bahasa Indonesia manapun yang Anda suka, dari Sabang sampai Merauke, baik lisan maupun tulisan. Bapak guru bahasa Indonesia, ibu guru bahasa Indonesia, bagaimana kalimat saya ini? Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan sengaja. Bagaimana kira-kira reaksi mereka? Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa kalimat ini masih sulit difahami, kita harus tinggalkan terjemahan ini. Tak ada pilihan lain. Dan kalau seandainya mereka mengatakan bahwa kalimat ini masih menggunakan diksi yang masih sangat sulit dimengerti, kita harus cari terjemahan baru. Tak sedikit loh di antara kita, lulusan pesantren, tamatan madrasah. Ketika ditanya ma huwal kalam, dengan lantang kita jawab al-kalamu huwal lafzu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Dan ketika ditanya apa artinya, bak kilat menyambar kita menjawab, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan sengaja. Aden lo kamu uji-uji tentang kalam sambil berkasihan sedap dan mah. Tapi ketika ditanya, apa maksudnya coba jelaskan. Kita mulai angkat tangan. Kita diam membisu dan tak mampu menjelaskan maksud kalimat ini yang sebenarnya. Naik ke kelas 2, naik ke mukhtasar jiddan. Itu juga kalimat pertamanya. Al-kalamu huwal lafzu ila akhirih. Naik ke kelas 3, naik ke Syekh Khalid. Itu juga kalimat pertamanya. Kalam adalah lafaz dan seterusnya. Masih banyak di luar sana kitab-kitab yang dimulai dengan al-kalamu huwal lafzu. Apapun kitabnya, jika berlandaskan kepada Ajrumiyah, pasti dimulai dengan al-kalamu huwal lafzu. Naik kita ke kelas 4, naik ke kotoran nada. Al-lafzu huwa qaulun mufradun. Memang agak sedikit berbeda, tapi tetap saja pembahasan awalnya adalah tentang kalam. Naik ke Aliyah, ada yang naik ke Ibnu Uqail, ada yang naik ke Khudri. Kedua kitab ini tidak dimulai dengan al-kalamu huwal lafzu, karena kedua kitab ini berlandaskan kepada Alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Tapi sekali lagi, tetap saja kedua kitab ini menjadikan bab kalam sebagai headline-nya, sebagai pembahasan di awal. Sudah sekian banyak kitab nahwu yang kita baca, sudah sekian tahun kita belajar nahwu, tapi kenapa kita tak mampu menjelaskan pengertian kalam? Menurut saya, salah satu penyebabnya memang berpangkal hulu kepada terjemahan kita yang masih menggunakan diksi yang belum efektif. Coba Anda bayangkan, ini adalah kalimat nahwu pertama yang kita baca di halaman pertama pada kitab nahwu pertama yang kita baca di hari pertama kita belajar nahwu bersama guru nahwu pertama dalam hidup kita.
tiba-tiba kita disuguhkan dengan kalimat. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memberi faedah dengan sengaja. Untuk itu, hari ini saya menawarkan terjemahan baru definisi kalam seperti ini. Kalam itu adalah kalimat efektif. Jadi kesini dulu kita lampaui al-lafaz. Kalam itu adalah kalimat efektif. Nah, mufid ini kita artikan efektif. Bukan berfaedah. Kalam itu adalah kalimat efektif. Yang diucapkan, baru kita ke sini. Yang diucapkan, yang dituturkan. Jadi lafaz itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Ya, sesuatu yang diucapkan, dituturkan. Itu lafaz. Kalam adalah kalimat efektif yang diucapkan dengan bahasa Arab. Itu ya. Kalam adalah kalimat efektif yang diucapkan dengan bahasa Arab. Kalimat ini mungkin masih membutuhkan sedikit penjelasan, tapi paling tidak kalimat ini to the point dengan diksinya. Paling tidak, kalimat ini tidak membuat seorang pemula menjadi bingung. Dan paling tidak, kalimat ini memberikan jawaban kepada orang yang bingung. Oh, ini ternyata ilmu tentang bahasa. Wallahu a'lam bishawab.